Kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang keamanan dan pengendalian sistem informasi. Jadi penggunaan sistem informasi di organisasi bukannya tanpa risiko. Penggunaan atau aksi yang tidak sah, perangkat lunak yang tidak berfungsi, kerusakan pada perangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana alam, dan kesalahan yang dilakukan oleh petugas merupakan beberapa contoh betapa rentannya sistem informasi menghadapi berbagai risiko dan potensi risiko yang kemungkinan timbul dari penggunaan sistem informasi yang ada. Pengertian A. Keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. B. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang kelemahan atau vulnerability dalam sistem informasi. Oke, cacat atau kelemahan dari suatu sistem informasi mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem yang terjadi pada prosedur, peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Untuk menghindarinya, minimal menggunakan 3 pendekatan, diantaranya yaitu pendekatan kontrol preventif, 2 pendekatan kontrol detektif, dan ketiga pendekatan kontrol korektif. Pendekatan kontrol preventif yaitu menggunakan salinan perangkat lunak atau berkas yang berisi makro yang benar-benar bersih, menghindari pemakaian perangkat lunak freeware atau shareware dari sumber yang belum dipercaya, dan menyadarkan pada setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. Kedua, pendekatan kontrol detektif. Secara rutin menjalankan program antivirus untuk mendeteksi infeksi virus dan melakukan perbandingan ukuran-ukuran berkas untuk mendeteksi perubahan ukuran data berkas. 3. Pendekatan kontrol korektif, yaitu memastikan pembackupan yang bersih, memiliki rencana terdokumentasi tentang pemulihan infeksi virus, dan menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program yang tertular. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ancaman. Ancaman sendiri artinya adalah aksi yang terjadi dari luar maupun dari dalam sistem informasi yang dapat mengganggu pengolahan sistem informasi itu sendiri. Dan ada 3 hal yang dapat mengganggu pengolahan sistem informasi, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang ancaman alam. Ancaman alam terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah ancaman air, seperti banjir, tsunami, kelembapan tinggi, badai, dan pencairan salju. Yang kedua adalah ancaman tanah, seperti longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Dan yang ketiga adalah ancaman alam lain, seperti kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin ribut. Oke, kita akan membahas ancaman yang kedua. Ancaman yang kedua adalah ancaman manusia. Ancaman ini terdiri dari berbagai hal. Yang pertama adalah virus, logic bomb, Trojan horse, worm, dan active content. Yang kedua adalah social engineering. Yang ketiga hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak. Yang keempat adalah kriminal. Yang kelima pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, dan perusakan. Yang keenam adalah teroris. Yang ketujuh peledakan, surat kaleng, dan perang sistem informasi. Oke, kita akan masuk ke dalam ancaman yang ketiga. Ancaman yang ketiga adalah ancaman lingkungan. Ancaman ini sendiri terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah tegangan listrik yang naik atau turun secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah polusi. Yang ketiga, efek bahan kimia seperti campuran obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dan lain-lain. Yang keempat adalah seperti AC atau atap bocor saat hujan. Pengontrolan pada sistem informasi.
Kontrol keamanan untuk pengendalian sistem informasi antara lain: yang pertama, kontrol administratif. Dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk melindungi, memelihara, dan memastikan bahwa sistem-sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal-hal otorisasi pemakaian sistem. Yang ketiga, kontrol operasi. Dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, proteksi fisik terhadap pusat data untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data. Kontrol untuk pengamanan sistem informasi antara lain: yang pertama, kontrol perangkat keras untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant atau toleran terhadap kegagalan. Yang kedua, kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakaian sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakaian dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Yang ketiga, kontrol terhadap informasi. Untuk mengkodekan informasi dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Yang keempat, kontrol terhadap bencana. Untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi, menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat, menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembangkan keadaan seperti yang aslinya secara lengkap termasuk tanggung jawab masing-masing personil, menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana akan diuji atau disimulasikan. Kontrol terhadap perlindungan terakhir, upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Kontrol aplikasi, kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi: pertama, kontrol masukan. Digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Digit pemeriksaan atau cek digit yang ditambahkan dalam suatu kode masukan merupakan suatu contoh teknik yang digunakan untuk menjamin keakurasian dan keabsahan data. Yang kedua, kontrol pemrosesan. Dilakukan dengan mencantumkan total kontrol berupa nilai total semua transaksi. Ada pula yang mencantumkan jumlah rekaman dengan maksud untuk dicocokkan dengan jumlah transaksi. Yang ketiga, kontrol keluaran. Dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh komputer didasarkan pada kebenaran informasi, otorisasi, dan kerahasiaan informasi. Yang keempat, kontrol basis data terbagi menjadi 3 pengontrolan. Yang pertama, penerapan kebijakan backup dan recovery. Yang kedua, penanganan transaksi melalui mekanisme rollback dan commit. Rollback adalah kemampuan basis data yang memungkinkan pengembalian ke keadaan sebelum sebuah transaksi dimulai jika suatu transaksi tidak berjalan dengan sempurna. Sedangkan commit digunakan untuk memastikan bahwa data benar-benar telah dimutakhirkan pada basis data sekiranya sebuah transaksi berlangsung dengan sempurna. Yang ketiga, otorisasi akses yang mengatur orang tertentu hanya bisa melakukan tindakan tertentu pada berkas tertentu. Yang kelima, kontrol telekomunikasi dilakukan dengan cara mengenkripsi informasi sehingga penyadap tidak dapat membaca informasi yang sesungguhnya. Teknik checksum juga bisa diterapkan pada data yang vital untuk mendeteksi apakah telah terjadi perubahan pada data atau tidak. Jadi kesimpulannya, keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari timbulnya serangan virus, malware, spyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri.